Haleluya. Selamat pagi adik-adik prajurit muda yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh bertemu walaupun hanya lewat video ya. Tapi kakak bersyukur, berterima kasih karena Tuhan, kakak kan percaya telah memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita masing-masing. Dan pada pagi hari ini kakak rindu untuk membagikan firman Tuhan bagi adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu pada pagi hari ini mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh bertemu walaupun tidak bertemu langsung, tetapi kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena penyertaan perlindungan Tuhan bagi kami masing-masing, di tempat kami, di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan berkati adik-adik yang akan mendengarkannya. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan termulia Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kalau ada sedikit suara-suara, kakak berusaha sebaik mungkin ya untuk tidak ada suara-suara di sekitar kakak, tapi rasanya itu tidak mungkin. Dan tapi itu tidak akan menghalangi sukacita kakak, niat kakak untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kalau ada Alkitab di dekat adik-adik ataupun mau lihat dari handphone, boleh. Tapi kan handphonenya kalian buat nonton kakak ya. Nah, kalau ada Alkitab, ambil Alkitabnya. Kakak akan bacakan untuk adik-adik, untuk kita semua. Kejadian 12 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Ya, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan. Agak berat ya kayaknya, tapi enggak. Ya, adik-adik, panggilan Tuhan seringkali diartikan secara sempit oleh sebagian orang. Panggilan Tuhan dipahami sebagai suara-suara dalam mimpi, penglihatan-penglihatan ajaib, pesan-pesan khusus dengan tanda-tanda yang khusus, dan lain sebagainya. Bahkan panggilan Tuhan kerap dipahami hanya ditujukan oleh kepada seseorang yang dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan atau pendeta. Padahal panggilan Tuhan adalah panggilan untuk berkarya bersama Tuhan. Panggilan untuk bekerja bagi Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Ya, kakak ulangi. Panggilan Tuhan adalah panggilan untuk berkarya, bekerja bagi Tuhan dan bersama Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang baru saja kita dengar bersama mengisahkan tentang panggilan Tuhan kepada Abram. Abram diminta untuk meninggalkan apa yang dimilikinya, untuk meninggalkan semua yang dia miliki di kampung halamannya. Abram diminta untuk pergi meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, rumahnya,
demi suatu tujuan yang Tuhan rencanakan bagi Abram. Abram tidak tahu kemana tujuan itu, tetapi Tuhan berjanji memiliki rencana yang indah bagi Abram. Tentu ini situasi yang sangat sulit. Peluang besar memang selalu menuntut pengorbanan besar. Kakak ulangi ya. Peluang besar memang selalu menuntut pengorbanan besar. Abram diminta oleh Allah untuk meninggalkan zona nyaman. Apa yang dilakukan oleh Abram? Apakah Abram tetap tinggal di zona nyaman itu? Tidak. Abram pergi. Abram mendengar dan menaati panggilan itu. Abram taat akan panggilan itu dan melangkah mengikuti tuntunan Tuhan. Dan ketika Abram belajar percaya, Tuhan pun bekerja penuh atas Abram. Adik-adik, setiap orang percaya dipanggil Tuhan untuk suatu rencana yang indah. Hanya saja setiap orang memiliki rancangan khusus yang berbeda satu dengan yang lainnya. Rancangan Tuhan bagi kakak tidak akan sama dengan rancangan Tuhan bagi Kak Felis ataupun bagi adik-adik semua. Rancangan Tuhan bagi kehidupan kita berbeda-beda bentuknya. Maka diperlukan kepekaan untuk menyadari panggilan Tuhan atas hidup kita. Apa panggilan Tuhan untuk hidup adik-adik? Ayo, kira-kira apa? Nah, mulailah untuk menghayati bahwa pekerjaan dan peran baik kita saat ini adalah suatu panggilan iman dari Tuhan. Dengan begitu, kita akan melakukannya dengan penuh sukacita. Panggilan Tuhan itu adik-adik tidak selalu wow, tidak selalu spektakuler, tidak selalu yang besar-besar saja gitu ya. Tetapi panggilan Tuhan itu selalu indah, selalu penting, dan pasti selalu berguna sekecil apapun itu panggilan Tuhan bagi hidup kita. Adik-adik, ketika kakak membaca renungan ini, kakak membaca firman Tuhan ini, kakak dikuatkan. Saat ini kakak ada di dalam zona nyaman di pekerjaan kakak, karena sudah hampir 12 tahun kakak bergelut di dunia pendidikan, khususnya di anak usia dini ya. Dan baru saja kemarin kakak ditawarkan satu tanggung jawab untuk mengajar di level yang lebih tinggi. Ini sebuah tantangan sendiri sebetulnya bagi kakak, karena itu bukan sesuatu hal yang kakak ketahui, sesuatu hal yang baru bagi kakak. Tetapi ketika kakak baca firman Tuhan ini, kakak dikuatkan. Apakah ini panggilan Tuhan selanjutnya untuk kakak lakukan? Dan seperti Tuhan menyertai Abram, kakak yakin dan percaya Tuhan juga pasti akan menyertai kakak untuk sebuah panggilan Tuhan yang baru ini, yang memang dikhususkan untuk kakak. Kakak harus meninggalkan segala sesuatunya dari zona nyaman kakak.
ya. Tetapi kakak mau percaya, kakak mau yakin dengan rencana Tuhan, dengan panggilan Tuhan bagi kakak. Dan kakak mau serahkan itu semua kepada Tuhan. Dan kakak yakin Tuhan akan menyertai. Adik-adik, kakak tidak tahu apa rancangan Tuhan bagi adik-adik. Panggilan Tuhan saat ini untuk adik-adik itu seperti apa, kakak tidak tahu. Tapi kalau adik-adik sudah tahu, selamat dan serahkan segala sesuatunya, lakukan, jalani bersama dengan Tuhan. Karena pasti Tuhan akan memperlengkapi, menyertai, dan membimbing kita sampai dengan selesai kita melakukan panggilan Tuhan bagi hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang belum tahu kira-kira apa ya panggilan Tuhan bagi hidupku, temukan, doakan, dan yakini bahwa itu adalah rancangan yang indah, yang penting dan berguna, tidak hanya bagi adik-adik, tapi juga berguna untuk Tuhan. Ya, adik-adik menjadi alat perpanjangannya Tuhan di dunia ini. Jadi, temukan panggilan itu, doakan ya adik-adik, dan lakukan dengan penuh sukacita, taati itu, karena pasti Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan menyertai sampai dengan kesudahannya ya adik-adik. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya akan menguatkan adik-adik untuk melakukan panggilan Tuhan bagi hidup adik-adik ya, melakukan panggilan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Ya, tidak harus yang wah-wah. Misalnya adik-adik memiliki talenta untuk bermain musik, siapa tahu itu memang panggilan Tuhan bagi adik-adik untuk melayani Tuhan dengan memainkan alat musik, atau dengan membawakan kolekte sebagai kolektan ya. Simple kan, bukan sesuatu hal yang wah-wah misalnya gitu ya, tapi lakukan itu dengan penuh sukacita ya. Temukan panggilan adik-adik. Kita satu dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan mengingatkan kami tentang apa panggilan kami, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kami, menyertai kami dalam kami melakukan panggilan Tuhan bagi hidup kami. Kami mau berserah penuh, kami mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, karena kami akan percaya Tuhan akan menyempurnakan, Tuhan akan menyertai sampai dengan kesudahannya. Tuhan Yesus, saat ini kami pun ingin berdoa bagi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Kami tidak tahu akan sampai berapa lama pandemi ini berakhir, tapi satu hal yang kami yakini dan kami percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu memberkati, menyertai kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan. Kami berdoa, hamba mau berdoa bagi adik-adik dalam segala hal yang mereka doakan, pergumulan mereka, kerinduan hati mereka. Hamba mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya akan dengar dan Tuhan Yesus akan kabulkan. Tuhan Yesus akan jawab segala doa dan permohonan adik-adik tepat pada waktunya. Tuhan berkati adik-adik Tuhan dimanapun adik-adik berada dengan segala sesuatu kegiatan yang mereka lakukan bersama dengan keluarga mereka. Berkati juga keluarga mereka. Berkati apa yang dirindukan, apa yang didoakan. Tuhan kiranya ada bersama dan Tuhan dengar segala permohonan, segala doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan indah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya boleh menguatkan adik-adik ya. Tetap semangat menjalani hari-hari ini adik-adik. Kita doakan bersama
kiranya pandemi ini boleh berakhir ya, sehingga kita boleh bersama-sama nanti berkumpul, beribadah bersama di rumah Tuhan. Kakak sudah rindu dan kakak akan percaya juga kita semua rindu untuk pergi ke gereja, untuk bernyanyi, memuja, memuliakan nama Tuhan. Ya, kita doakan bersama. Terima kasih semuanya adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Temukan panggilan hidupmu ya, dan yakin pasti Tuhan akan menyertai. Haleluya, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.